akan dibuatin susu. Hai semua, di pagi yang cerah ini aku mulai dengan Eliona yang lagi minta susu tapi aku masih masakin airnya. Jadi aku suruh tunggu dan ada pemandangan belanjaan bulanan kemarin yang belum aku tata juga. Biarin aja, kalau moodku lagi nggak baik ya aku biarin aja. Apapun itu pekerjaan rumahnya, kalau moodku nggak baik aku nggak akan kerjakan sih. Daripada aku kerjakan tapi sambil ngomel dan berantakan ya. Oke, lanjut. Di sini aku lagi bikin susunya Eliona. Dia itu sebenarnya nggak anak sufor sih, karena dia juga sudah ASI 2 tahun. Tapi karena saudaranya banyak banget yang pakai sufor, jadi dia itu pengen. Akhirnya aku belikan aja untuk sufornya, susu formulanya itu dia pakai S26 yang tahap 3. Kaleng kecil itu 400 gram, dia cuman butuh 1 bulan itu 1 doang. Karena aku juga nggak sering-seringin dia kasih, karena aku nggak sering kasih dia sufor juga, karena gulanya juga terlalu banyak, tahu nggak sih, nggak baik. Dia cuman minum 1 hari 1 kali, entah itu dia minta pagi atau malam. Ketika dia minta lagi dalam 1 hari itu aku nggak kasih, dia cukup 100 ml per hari. Ya kan, setiap ibu rumah tangga atau setiap ibu pasti punya aturan di dalam keluarganya ya. Nah, menurutku ini sudah cukup baik untuk Eliona. Jadi buat ibu-ibu lain yang ingin menghakimi saya itu terserah, tapi menurut saya 100 ml itu sudah cukup untuk dia. Lanjut, di sini aku lagi tata belanjaan bulanan, jadi temenin aku ya buat tata. Untuk rak pertama ada peremian, lanjut ada kopi juga, ada saus, ada garam. Di sini aku beli garam yang gede karena aku nggak sering pakai garam yang banyak banget buat masak gitu, enggak. Tapi kalau lagi ngegaremin tahu atau tempe, aku tuh suka yang banyak gitu loh, biar tahu tempenya asin. Tapi tetap aja enggak, ternyata aku salah pengertian. Kirain kalau mau goreng tahu tempe terus mereka direndam dulu pakai garam dan airnya tuh kan sedikit ya. Nah, aku tuh banyak banget, jadi kayak seember. Jadi dia nggak ada rasa asinnya. Tapi ya udahlah ya, kita lanjut lagi belajar dari pengalaman. Lanjut, di sini aku lagi tata persabunan. Ada sabun cuci, shampoo, sabun mandi, pembalut atau apapun itu, semua yang tidak berhubungan dengan makanan. Setelah semua belanjaan sudah selesai, waktunya aku untuk masak nasi. Untuk Eliona sebenarnya itu udah kesiangan banget kalau buat sarapan ya. Harusnya kan udah siap nasinya, di sini aku malah belum masak, tau nggak sih? Sebenarnya sambil cuci beras kayak gini tuh aku juga lagi mikir Eliona mau sarapan apa ya. Karena kan kalian pasti tahu dan merasakan kalau mikirin menu masakan itu bikin pusing. Dan juga bingung, kalau diulang terus takutnya bosen, kalau nggak diulang juga kita harus mikir menu masakan apa lagi yang mau dibuat. Kadang aku juga cari referensinya di Instagram, itu banyak banget menu masakan yang bisa aku contoh. Tapi karena kali ini aku belum belanja, aku juga belum food preparation kan, biasanya aku bikin video. Jadi sepertinya Eliona makan telur aja. Nanti kalau nasinya udah matang, aku mau sekalian bikin telur kecap. Buat Eliona doang, kalau aku sih jarang sarapan. Biasanya nanti waktu makan siang baru makannya bisa bareng sama Eliona. Setelah nasi matang dan Eliona juga udah selesai sarapan, di sini aku mau ajak Eliona buat belanja untuk bahan yang aku jual nanti, kayak burger,
terus petinya, atau hal-hal lainnya lah yang nanti akan aku jual. Dan sebelum berangkat aku pakein jaket karena di sini itu panas banget. Kalau di tempat kalian gimana? Musim hujan atau musim panas? Kalau di tempatku sih panasnya pakai banget. Apalagi di daerah Surabaya pasti lebih panas sih. Oke. Di sini aku mau kunci rumah dulu dan nanti lanjut untuk keluarin motor. Kadang kalau cuaca panas kayak gini tuh mikirnya enak kali ya musim hujan. Tapi ketika sama Tuhan dikasih musim hujan, kitanya ngeluh terus bilangnya enak musim panas karena nggak setiap hari hujan. Kalau hujan kan kadang sama angin, sama badai. Tapi kalau jadi Tuhan kadang juga bingung sih. Manusia ini gak ada puasnya. Yang tadinya minta musim hujan, udah dikasih minta musim panas. Kan jadi bingung ya. Kita yang manusia aja bingung, gimana Tuhan? Oke, daripada kita ngeluh dan cerita yang enggak, lebih baik kalian temenin aku buat berangkat kulaan burger. Di sini aku jalan cuman berdua doang karena ya pasti bapaknya Eliona lagi kerja ya. Jadi kegiatan sehari-hari aku berdua doang sama Eliona. Sekarang aku udah sampai di tempatnya. Aku biasa beli-beli bahan untuk burger. Biasanya itu aku beli rotinya, isinya, lalu mayones, saus tomat, saus saset ya di sini semua sih karena di situ paling murah. Lanjut setelah belanja bahan burger di sini aku ajak Eliona untuk mampir ke makam mama aku yaitu emaknya Eliona. Kenapa manggilnya emak? Karena ya memang aku ada keturunan Cina. Jadi kalau manggil nenek atau kakek itu emak dan engkong. Oke, kalian juga bisa temenin aku buat ke makam mama karena lagi kangen banget. Bayangin aja udah 4 tahun gak ketemu. Rasanya sedih sekali. Buat kalian yang masih punya mama, bersyukurlah. Masih bisa lihat fisiknya, masih bisa lihat mama kalian yang sehat. Yang bikin kangen sih tempat cerita, karena aku tuh suka bercerita dan mamaku adalah tempat untuk aku cerita. Mak di sini ya? Mak lagi apa? Bobo. Kadang nggak semua ibu itu bisa jadi tempat cerita, tapi menurutku mamaku itu termasuk orang yang sangat enak banget buat diajak cerita. Gak tahu karena aku terlalu manja yang sering di rumah atau gimana, aku juga gak paham sih. Sekarang tempat cerita aku udah gak ada, jadi ya udah, kalau gak cerita ke suami ya dipendem aja. Kadang kalau lagi stres banget ya paling cuma nangis atau tantrum gitu ke suami. Oke, di sini temu kangennya udah selesai sebentar aja karena panas banget di luar, jadi aku ajak Eliona untuk pulang. Kalau nggak salah ini tuh sekitar jam 11 atau setengah 12 gitu, dan waktunya untuk Eliona tidur. Jadi nanti aku mau nemenin Eliona tidur karena kalau dia nggak ditemenin itu susah banget tidurnya. Biasanya aku harus pura-pura tidur juga biar dia bisa tidur dengan nyenyak. Oke, di sini aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nemenin keseharian aku, a day in my life di hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap semangat dan tersenyum. Oh iya, jangan lupa budgeting juga. Bye.